Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan. Terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yakninya melaksanakan fardu salat Jumat secara berjamaah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Sebelum khatib menyampaikan judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Khatib mengajak, mari kita bersama-sama meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala larangan yang Allah larang kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah
yang senantiasa beruntung di sisinya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ada 4 golongan manusia yang tidak akan mencium baunya surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la yajiduna rihal jannah, kata Rasulullah. Ada 4 golongan manusia di yaumil kiamah nanti tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha, padahal baunya itu la yujad, tidak akan dia dapatkan, tidak akan dia rasakan, mimma siratin khamsin mi'atin amin, dalam jarak 500 tahun. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu berdoa, wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu. Kata Rasulullah, golongan yang 4 ini jangankan dia masuk surga, mencium baunya surga saja dia tidak akan merasakannya. Lalu golongan yang bagaimanakah yang tidak akan mencium baunya surga? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan mencium baunya surga adalah al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain, orang yang tidak mau menolong kesusahan orang lain. Padahal man zaa bil hasanati falahu asru amsalihha, bagi siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Maka orang yang bakhil, orang yang pelit ini, jangankan dia masuk surga, mencium baunya surga saja dia tidak akan merasakannya. Banyak di antara kita mengaku diri kita orang yang beriman. Banyak di antara kita yang mengaku diri kita orang yang bertakwa. Padahal jelas Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Kriteria orang yang bertakwa itu salah satunya adalah allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang yang berinfak di jalan Allah baik dikala susah ataupun senang, atau dikala senang ataupun susah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Coba kita belajar kepada kisah Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ini didatangi oleh orang fakir miskin. Ketika itu di bulan Ramadan, Ali sedang berpuasa beserta istrinya. Lalu fakir miskin itu berkata kepada Ali, "Wahai Ali, adakah makanan yang bisa kami makan untuk berbuka puasa nanti?" Lalu Ali berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan di rumah kita?" Kata istrinya, "Wahai suamiku, ada semangkok gandum di rumah kita." Lalu kata Ali, "Tolong engkau berikan kepada mereka. Ambil gandum itu, engkau berikan kepada mereka." Ketika Fatimah mau mengambil gandum tersebut, dia berbisik kepada Ali, "Wahai suamiku Ali, gandum yang 1 mangkok itu rencananya akan kita gunakan untuk berbuka puasa nanti. Kalau seandainya semangkok gandum itu kita berikan kepada mereka, maka kita tidak ada untuk berbuka nanti." Lalu apa kata Ali? "Wahai istriku, ambil gandum itu, engkau berikan kepada mereka."
Lalu diambillah gandum itu, diberikannya kepada fakir miskin. Ketika fakir miskin itu sudah hilang dalam pandangan Ali, Ali menangis sekuat-kuatnya. Ali menangis sejadi-jadinya. Kata istrinya, wahai suamiku Ali, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut tidak ada makanan ketika kita berbuka nanti? Kata Ali, tidak wahai istriku. Apakah engkau menyesal karena sudah memberikan semangkuk gandum kepada mereka? Kata Ali, tidak wahai istriku. Lalu kenapa engkau menangis sekencang-kencangnya? Kenapa engkau menangis sekuat-kuatnya? Lalu apa kata Ali? Wahai istriku, yang membuat aku menangis terisak-isak, menangis sekencang-kencangnya adalah kenapa fakir miskin itu datang ke rumah kita duluan? Bukan kita yang datang ke rumah mereka duluan untuk membantu mereka. Kenapa mereka datang ke rumah kita duluan? Bukannya kita yang datang ke rumah mereka memberikan bantuan kepada mereka. Begitulah Ali, walaupun dia dalam keadaan susah, tapi dia mengutamakan orang lain daripada dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya kata Rasulullah, orang yang bakhil dia tidak akan mencium baunya surga. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, golongan yang tidak akan mencium baunya surga adalah wal manan. Orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. La tadkhulul jannata jibun. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang berlaku curang. Orang yang suka menipu. Wal bahilu, orang yang bahil. Wal mananu, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ingat dua hal, engkau lupakan dua hal. Yang pertama, ingat jasa baik orang kepada kita, lupakan jasa baik kita kepada orang. Sekarang yang terjadi adalah kita sering mengingat jasa baik kita kepada orang, tapi kita lupa dengan jasa baik orang kepada diri kita. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ingat kesalahan kita kepada orang, lupakan kesalahan orang kepada kita. Makanya kata Rasulullah, isnani la yanzurullahu ilaihi ma yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Ada dua golongan manusia ketika di hari kiamat kelak, dia tidak akan dipandang oleh Allah. Dia tidak akan diperhatikan oleh Allah. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama adalah qati'ur rahimi, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua wajjarus su'i, orang tetangga yang jahat kepada tetangga yang lainnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang ketiga, golongan yang ketiga yang tidak akan mencium baunya surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasarabal khumrat. Orang yang suka minum minuman keras. Orang yang suka mabuk-mabukan. Maka orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka mabuk-mabukan, jangankan dia masuk surga, mencium baunya surga saja, dia tidak akan merasakannya. Orang yang minum minuman keras, kemudian dia tidak bertobat, ketika di yaumil kiamah nanti dibangkitkan dalam keadaan wajah yang hitam. Matanya menonjol keluar, lidahnya menjulur sampai ke dada, mengeluarkan air liur yang sangat bau busuk. Abdullah ibnu Umar pernah berpendapat. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Kalau engkau sedang berjalan bertemu dengan orang yang minum minuman keras, jangan engkau ucapkan salam.
Ketika ada orang yang sakit gara-gara minum minuman keras, jangan engkau jenguk dia. Kalau ada orang yang meninggal gara-gara minum minuman keras, jangan engkau sholatkan dia. Begitulah kerasnya pendapat Abdullah ibnu Umar tentang orang-orang yang suka meminum minuman keras. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir, golongan yang keempat yang tidak akan mencium baunya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang menyakiti hati dan perasaan kedua orang tuanya. Dia lupa jasa baik kedua orang tuanya. Dia lupa ketika ayahnya, ibunya menafkahinya, membesarkannya. Tapi justru dia menyakiti hati dan perasaan kedua orang tuanya. Maka seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang harus aku muliakan di antara ayah dan ibuku? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Habis itu siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Habis itu siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Habis itu siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, abuka, ayahmu. Ibu, 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 baru ayah. Kenapa ibu 3, ayah 1? Karena ada 3 jasa ibu yang tidak akan terbayar oleh kita. Yang pertama, mengandung kita selama 9 bulan 10 hari lamanya. Susah payah mereka mengandung kita. Yang kedua, melahirkan kita. Taruhannya nyawa, hidup dan mati. Yang ketiga, yang tidak akan terbayar oleh kita adalah menyusuinya selama 2 tahun. Maka ketika ada ayah dan ibu kita, berbuat baiklah. Sayangi mereka, sayangi ayah dan ibu kita sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa kehilangan ketika mereka sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi introspeksi diri bagi kita semua, koreksi diri bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada 4 golongan tersebut. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fadhal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shalaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم عافنا في بداننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصارنا. اللهم عافنا في قلوبنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.